Oke, kita cek kembali di contoh 7. Soal dari contoh 7 adalah integral 7 per x kuadrat dikurang 6x ditambah 25 dx. Ini kita misalkan. Kita misalkan nanti ada penggunaan U, tapi sebelumnya kalau dapat soal seperti ini berarti ada peluang untuk kita bentuk jadi perpangkatan atau kuadrat dari penyebutnya ini ya. X kuadrat dikurang 6x ditambah 25. Kita lihat ini menggunakan seperti, kita lihat rumusnya. Ini A kuadrat ditambah U kuadrat. Di sini A kuadrat ditambah U kuadrat. A kuadrat ini konstanta, U kuadrat ini adalah koefisien. Kita copy terlebih dahulu rumus nomor 14 ini. Kita seleksi terlebih dahulu. Nomor 14 kita copy. Itu kita paste di bawah supaya bisa kita contoh langsung. Kita simpan di sebelahnya atau di bawahnya, di bawah saja. Oke. Nah, kita bisa amati. Kan ini kita amati modelnya. Karena kan di sini sebenarnya ada 1 dikali. Jadi itu kan sama konstanta. Kalau di rumusnya 1 tapi di soal kita 7 ya, sudah sama. Karena sama-sama konstanta, oke? Terus di soal itu pakai dx, oke? Dx, sedangkan di rumus kita pakai du. Ya sudah sama saja karena itu diturunkan terhadap apa. Oke, kita lihat penyebutnya. Penyebutnya ini penyebutnya adalah x kuadrat dikurang 6x tambah 25. Kita lihat itu bisa dibentuk menjadi A kuadrat ditambah U kuadrat. Boleh. Makanya kita ubah terlebih dahulu x kuadrat dikurang 6x tambah 25 itu menjadi model di A kuadrat ditambah U kuadrat dengan menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Kita ubah terlebih dahulu, kita tulis ulang soalnya atau tidak perlu. Kita pindahkan saja. Kita pindahkan saja 14 ini ke sebelah. Integral 7 tetap ya. 7 tetap kita ubah ini menjadi x kuadrat dikurang 6x ditambah ini melengkapkan kuadrat sempurna, ambil tengahnya. Negatif 6. Negatif 6 dibagi 2 selalu. Karena rumusnya B per 2 pangkat 2. Oke, kita ambil negatif 6 per 2 pangkat 2 dapatnya negatif 3 per 2. Negatif 6 per 2 kan dapat negatif 3 pangkat 2. Negatif 3 pangkat 2 9. Oke, jadi 9 ini kata copy di sini tulis 9. Nah, jadi nanti itu x kuadrat dikurang 6x tambah 9 akan bisa menjadi kita bisa faktorkan. Oke. Itu x kuadrat dikurang 6x tambah 9 kita bisa faktorkan nanti menjadi x kurang 3 pangkat 2. Karena di sini kita lihat tadi kita pakai negatif 3, makanya di sini negatif 3. Nah, itu melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, oke, kita lanjut. Disoalkan 25. Sedangkan disoalkan 25, padahal baru 9 yang dituliskan. Nah, bagaimana cara mencukupkannya? Dapat 25, kita tambah 16 supaya langkah di sini sama dengan langkah di sini. Karena kalau hanya sampai di 9 tidak sama dengan 25, berarti di sini gagal sama dengannya. Kita tulis sisanya yaitu dx. Jadi ingat, saya ulang kembali, kalau mendapatkan bentuk x kuadrat persamaan kuadrat seperti ini di soal, itu berarti ada peluang untuk bisa dibentuk melengkapkan kuadrat sempurna seperti ini. Caranya ambil seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Kita bentuk 7 per, nah ini kita pakailah bentuk pangkatnya. X dikurang 3 pangkat 2. Ditambah tulis sisanya 16 dx. Oke, nah ini sudah berbentuk, berarti A-nya yang mana? A kuadrat itu adalah konstanta, jadi A kuadratnya sama dengan 16. Kita ubah dulu posisinya supaya gampang. 16 ditambah X kuadrat dikurang 3 pangkat 2 dx.
Nah, yang mana yang A kuadrat, yang mana U kuadrat? Ingat, A kuadrat itu adalah konstanta, sedangkan U kuadrat adalah variabel, yang ada variabelnya. Nah, konstanta adalah 16 ya. Kita misalkan di sebelah sini saja. Kalau di soal kita punya, kalau rumus A kuadrat ditambah U kuadrat, kalau di soal kita tulis 16 ditambah X kurang 3 pangkat 2. Dari sini kita bisa amati A kuadrat sama dengan 16, U kuadrat sama dengan X dikurang 3 pangkat 2. Dari persamaan ini, kita bisa ambil nilai A-nya. Oke. Nilai A sama dengan A kuadrat ya, A kuadrat sama dengan 16, jadi nilai A sama dengan akar dari 16. Akar dari 16 adalah 4. Satunya lagi, U kuadrat sama dengan X dikurang 3 pangkat 2. Sama-sama pangkat 2, langsung U sama dengan X dikurang 3. Oke, nah ini perlu kita turunkan DU supaya dapat DX, diturunkan terhadap X. Turunan dari X adalah 1. Ini kali silang boleh. 1 saya bentuk per 1 supaya bisa dikali silang. DX kali 1 DX, DU kali 1 DU, jadi DX sama saja yaitu DU. Nah, ini boleh kita masukkan di persamaan. Kita sudah punya A, kita sudah punya DX, kita punya U. Nah, ini yang kita pakai di soal. Sama dengan integral, kita bentuk dulu. 16 tadi adalah A kuadrat ditambah U kuadrat, DX-nya adalah DU juga. Oke, nah ini apakah sudah sama dengan rumus 14? Sudah mirip. 7-nya boleh dikeluarkan, saya keluarkan saja langsung ya. 7-nya di sini saya ganti langsung, di sini 7, terus di sini 1. Sehingga sudah sama, kita langsung integralkan mengikuti rumus, yaitu dapatnya 1/A dikali tangen inverse. U per A ditambah C, ini kelihatan seperti Y. Ini U per A. Oke, selesai. Kita substitusikan kembali. 1/A, A-nya kita ganti 4 ya. Tangen inverse U-nya tadi adalah X kurang 3, A-nya 4 ditambah C. Oke, kita sederhanakan dapat 7/4 tangen inverse X pangkat 3, X kurang 3/4 ditambah C. Oke, selesai. Untuk contoh nomor 7.